Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Amikas, kembali lagi di Bisik Bincang Soal Akademik. Dengan saya Faiz sebagai host kali ini, dan narasumber kita kali ini yaitu Bapak Herudin SEMM selaku Ketua Prodi S1 Bisnis Digital di STIMIK Amikas Open. Baik Pak, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Bapak kan selaku Ketua Prodi Bisnis Digital ya? Sudah berapa lama sih Pak di STIMIK Amikas? Kalau di STIMIK Amikas sendiri itu sudah hampir 2 tahun ya. Tapi kalau di Ketua Prodi Bisnis kita sudah berjalan sekitar 1 bulan lah. Oh, masih banyak Pak ya? Ya, masih banyak. Untuk bisnis digital sendiri itu sebenarnya apa sih Pak jurusannya? Nah, bisnis digital sendiri adalah perpaduan antara teknologi informasi, ilmu manajemen, dan kewirausahaan digital. Di mana tujuannya itu untuk menghasilkan mahasiswa yang bisa membuat, merancang, ataupun mengembangkan produk berbasis digital. Wah, keren Pak. Di Shopee sendiri sudah sebelumnya ada nggak prodi bisnis digital Pak? Nah, di Shopee itu sendiri, khususnya di semua universitas yang terkait Shopee, sekarang itu cuma di STIMIK kami kan yang ada prodi bisnis digital ini. Pertama ya Pak ya? Ya. Untuk cara membedakan antara bisnis digital sendiri Pak dengan prodi bisnis lainnya, misalnya dari domain apa kan banyak ya Pak ya? Ya banyak, betul. Banyak. Cara membedakannya gimana Pak? Sekarang simpel. Kan kalau manajemen pastinya itu prodi yang di dalamnya ada pemasaran, keuangan, operasional, kemudian manajemen sumber daya manusia, ada yang pasti di dalam. Sedangkan di prodi bisnis kita sendiri itu semuanya yang tadi saya sebutkan itu ada, tapi ditambah dengan digitalisasinya. Jadi kita lebih fokus ke bisnis dan digitalnya. Nah, itu perbedaannya. Kalau di manajemen sendiri, ya mungkin masih menggunakan bisnis tradisional. Yang saya tangkap Pak, mungkin bisnis digital ini lingkupnya lebih besar lah. Ya, betul. Lingkupnya lebih besar. Untuk misalnya di prodi bisnis digital sendiri Pak, kurikulumnya apakah sudah relate dengan kurikulumnya sekarang atau belum Pak? Kalau kurikulumnya kita memang merancang kurikulumnya khususnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan industri sekarang. Saya tanya di Faiz, bagaimana sekarang sama generasi sekarang seperti apa? Oh, bebas sih Pak, semua digital, AI dan segala macam sih Pak. Teknologinya keren. Seperti tanya. Sekarang sekarang Faiz jurusannya bisnis kita kan? Bisnis digital. Tidak salah masuk. Alhamdulillah. Nah, untuk mata kuliahnya Pak, kan kalau misalnya kita kampus nih, masuk kampus kan banyak mata kuliah, ada mata kuliah ekonomi, ada mata kuliah ini dan itu. Ya, betul. Untuk mata kuliah utama di bisnis digital sendiri apa Pak? Mata kuliah utama ya. Ada berapa sih? Contohnya kayak e-commerce, ada e-commerce, kemudian UX design, kemudian pemasaran digital, ada pemasaran digital, kemudian desain komunikasi visual, DKV, desain komunikasi visual. Itu. Dan masih ada luar lagi. Banyak ya. Ada juga yang saya ajarkan ini pengelolaan bisnis startup. Startup. Untuk startup di luar sana ya Pak? Ya, betul. Iya. Terus untuk prodi bisnis digital sendiri nih Pak, untuk alasannya prodi ini penting di era sekarang. Penting biasa. Seperti yang saya tanyakan tadi kemarin, era sekarang seperti apa? Serba digital. Siapa yang bisa beradaptasi dengan digital, dia akan jadi pemenang. Itu saja. Dan siapa yang tidak bisa beradaptasinya, pastikan akan stuck di situ. Iya. Dulu, contoh dulu, kita melakukan presentasi itu cuma pakai telepon biasa. Sekarang kecil. Sekarang bagaimana? Dan sebenarnya untuk semuanya. Iya. Bahkan dulu
Kita cuma bisa nelpon video call pun bisa. Iya, betul. Share lokasi. Share lokasi, dia beri ke sana lokasi. Google Maps sudah ada. Iya, betul. Itu sih. Kalau memang orang masih meragukan digitalisasi, pasti akan pindah. Kan tadi untuk alasan keluarganya itu Ya. saya tangkap luas banget Pak. Iya, betul. Eh, berarti prospek karirnya pun luas gitu ya. Itu luas sekali. Banyak. Apa saja sih Pak? Prospek. Nah, contohnya kayak konsultan bisnis sidang, konsultan bisnis, Oke. konsultan bisnis, kemudian konten kreator. Iya masih ada. Nah, Banyak sudah Pak. banyak belas semuanya. Kemudian editor video bisa. Iya bisa. Bisa. Apalagi digital marketing. Gitu. Data analis juga bisa. Bisa banyak. Kalau kita berbicara tentang prospek kerjanya, siapa sih perusahaan sekarang ataupun industri ataupun apa namanya, ya perusahaan di sana yang tidak menentukan orang yang kita dia ada tidak pasti semuanya butuh. Pasti Pak. Pasti butuh. Instansi pun butuh. Iya. Bahkan di instansi pendidikan Ya, pun butuh. betul. Instansi pendidikan butuh. Iya. Betul. Dengan prospek karir yang sebegitu banyaknya nih, Ya, langkah-langkah dari dosen-dosen sendiri, langkah-langkah untuk menyiapkan mahasiswanya untuk mencapai prospek karir yang luas tadi itu bagaimana? nah, tentunya kita itu memberikan pendekatan sebenarnya tugasnya mahasiswa. Tugas seperti apa? Tugas seperti kita berikan tugas, contoh kayak saya di pengelolaan bisnis startup. Saya memberikan tugas mahasiswa itu membuat semacam pitch deck. Itu pitch deck itu sebuah presentasi singkat yang menjelaskan tentang bagaimana ide, bagaimana solusi, dan apapun di dalamnya itu kita jelaskan secara singkat kepada investor agar investor tertarik untuk investasi ke startup ini kita. Iya. Kemudian contoh kayak ada tugas DKP kemarin mungkin di kelas bisnis digital itu bagaimana kita bisa mendesain. Iya. Saya sempat lihat kemarin senior-senior yang kerja juga. Semua kan dia bisa dapatkan, kemudian dia bisa dapatkan ketika selesai nanti. Tanya pada tentang sebenarnya bagaimana mengubah mindset mahasiswa yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang bisa jadi seorang pengusaha. Oh, kerjaan saya terlihat sih Pak. Contohnya nih kemarin, saya mau berbagi pengalaman nih Pak. Ya. Saya baru masuk di bisnis di digital kan baru semester 2. Setelah semester 1 kemarin itu kayak ada acuan untuk bikin bisnis lah begitu. Kayak membangun semangat mahasiswa begitu. Nah untuk mencapai itu sendiri kan kadang di mata kuliah Pak ada namanya tugas besar, Ya. proyek besar. Nah untuk fokusnya bisnis digital sendiri seperti apa Pak untuk proyek besarnya? Ya, untuk proyek besarnya sih ya pastinya untuk ya yang di tugasnya panjang saya paling bagus. Ada satu tugas yang dulu itu tugas besarnya itu bagaimana memang mahasiswa ada target yang kita berikan. Contohnya ya bagaimana kita membuat seperti Amiga Store. Ya, ini sebenarnya sementara saya diskusikan dengan penelitian ini tentang bagaimana Amiga Store nantinya. Itu satu proyek juga yang sedang kami rencanakan. Itu sebuah startup. Nanti yang di dalamnya itu semua mahasiswa Amiga bisa belajar. Oh, jadi kayak Pak Irfan tuh kayak bagian programmingnya Ya, atau betul. aplikasinya, Betul. Bapak sendiri bagian rancangnya itu, Betul. rancangnya. Oh iya. Di STEM kami sendiri kan Pak masih terbilang kampus yang baru ya, Ya, masih awam lah untuk orang tahu STEM kami. Mungkin ada kerjasama antar industri atau apa yang bisa membangun itu Pak? kita melakukan MOU dengan ada startup tadi dari Kedip salah satu startup yang ada di Kabupaten Samping. Jadi, nah dan juga kita melakukan MOU dengan desa-desa. Ada beberapa desa, kemudian
kita hadir di situ untuk membantu pelaku UMKM yang ada di situ. Bagaimana pembangunan produknya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pengembangan kontennya, itu yang kita lakukan. Yang melakukan itu mahasiswa atau dosen, Pak? Mahasiswa Oh, dan mahasiswa. dosen. Dosen datang sebagai pemateri untuk pelatihannya, dan mahasiswa yang membantu kami. Oh, iya. Sudah berapa banyak cerita, Pak? Oh, lumayan ya. Lumayan. Saya kurang lebih berapa? Saya takut suka nanti salah. Oh iya, Ya, iya. Lumayan lah ya. ya. Untuk kedepannya nih, desa apa ya akan dikunjungi? Desa apa? Ada satu desa ini saya kunjungi di Sopin, ada saya Joleh. Masih tinggal lumayan, tinggal dekat kita. Ya, kita akan ke sana. Misalkan diterima di sana, Iya. mudah-mudahan diterima nanti kita lakukan desa binaan di sana. Mudah-mudahan kita bisa berikan apa postingan di sana. Nanti di desa Joleh. Oh ini. Nah Pak, sekarang ada nggak sih kayak program-program yang sedang berjalan gitu untuk mahasiswa gitu? Nah, kalau program yang bilang itu ada sekarang program yang diikuti oleh mahasiswa itu ya PIBO ini namanya, itu program pembinaan mahasiswa berusaha. Nah, di mana program ini akan didanai nantinya. Tapi ya syaratnya ada proposal yang kita bikin, kemudian itu proposal yang diajukan, ketika proposal yang diterima, maka mahasiswa diberikan dana untuk menjadi seorang pengusaha. Ini bermanfaat sekali ya untuk mahasiswa gitu. Ya, selamat sekali. Sekarang sudah berapa sih Pak mahasiswa yang mengikuti program ini? Sudah berapa ya? Banyak sih, cuma kan ini ada batasannya. Untuk tiap kampus itu hanya bisa mengusulkan dua judul proposal. Nah, jadi kita gagas tuh, dan itu pun proposalnya per kelompok lagi. Oh, Pak kelompok. Ya, Dalam satu kelompok itu berapa orang? ada sekitar 5 orang. 5 orang. Selain PGWMW tadi, ada juga yang lain. Mungkin ada mahasiswa yang tidak mau kewirausahaan, cuma dia mau pengembangan organisasi kah atau apa? Ada. Ini ada Ormawa juga. Oh, Ormawa itu apa? Ya. Ini salah satu kegiatan bagaimana mahasiswa datang ke desa. Dan ini juga kami proposal kita bikin. Nah, nantinya akan diusulkan juga. Nah, ini juga ada dananya. Berapa ya? Oh, kalau mau sendiri sih banyak ya. 35 juta. Itu dibimbing sama dosen? Ya, betul. Ada dosen pendamping. Dosennya siapa? Kebetulan saya juga. Jadi full dampingi mahasiswa. Ya, gitu. betul. Iya. Mungkin saya mau bahas satu hal juga nih Pak. Ini kan Bapak juga ngajar di kelas saya. Ya, Ya, ada mata kuliah lah untuk Bapak sendiri. Sempat tadi di mata kuliah Bapak dibahas soal proyek untuk di luar. ya di kampus. Saya tertarik banget nih untuk ikut karena kenapa itu bisa melatih mental mahasiswa untuk bicara Ya, dari orang-orang dan mengenal seberapa jauh permasalahan mahasiswa gitu Pak. ya. Mungkin tujuan dari Bapak sendiri untuk kenapa sih ada proyek seperti itu Pak? Nah, tujuannya itu sebenarnya ya, saya ingin memperlihatkan mahasiswa bahwa ketika kita terjun ke lapangan langsung itu kita mendapatkan hal yang ternyata bukan yang sekedar teori. Iya, betul. Nah, contoh ketika nanti kita keluar, pasti kan kita berbau dengan orang-orang luar, orang yang tidak kita kenal. Iya. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita. Jadi kan semua dilatih di situ. Bagaimana menghargai orang ketika berbicara, bagaimana meminta izin untuk mewawancara seseorang. Nah, kemudian
apa yang kita dapatkan nanti di situ, soalnya kan harus kembali di kelas. Nah kita, iya kamu ternyata seperti ini di luar sana, bukan cuma sekedar teori. Iya. Nah seperti itu. Iya. Nah tujuan paling utama sih mental sebenarnya. Iya, memang. Mental sebenarnya. Bagaimana kalau bicara nantinya, bagaimana menghadapi orang-orang yang baru. Nah seperti itu. Oh bisa ini ya? Bisa. Bisa mas, nggak mau deh. Saya dulu. Nah, eh, harapan Bapak sendiri untuk prodi bisnis digital 5 tahun, mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Harapan saya itu mudah-mudahan prodi bisnis digital ini bisa berkembang lagi. Kembang lebih luas. Bisnisnya di Indonesia supaya karena di dalam sendiri saat ini cuma bisnis kami kan yang ada di dan mudah-mudahan ada lagi nanti program-program gitu ya. Terima kasih ya. Iya Masih rahasia. Jadi kampus teknik Amina ini bisa mungkin berkembang lagi dengan yang untuk pesan, mungkin ada pesan untuk calon maba, calon mahasiswa baru nanti yang mungkin masih ragu sekarang untuk mengambil jurusan atau masih mungkin ragu untuk memilih kampus, Pak. Untuk pesan saya sih sebenarnya sederhana ya. Lihat perkembangan sana. Perkembangan sana seperti apa? Nah, kita lihat kami sendiri kenapa milih bisnis ini sebenarnya? Saya tanya. Karena bisnis sendiri ini unik sebenarnya, Pak. Karena gimana kita berbisnis tapi kayak menggabung antara prodi ini dengan prodi ini begitulah. Nah, di situ letak uniknya. Jadi menarik saya untuk ikut begitu, belajar. Iya, betul. Karena ini kuliah menjanjikan sebenarnya di masa yang datang. Kenapa? Ini akan terus berkembang. Kan? Betul. Ya kita ada segala kecerdasan buatan, berkembang, kemudian Bitcoin tahu? Nah, yang selalu ditinjakan oleh generasi sekarang. Iya. Jadi ya pesan saya sih gabunglah bersama kami sini. Iya. Agar kita lebih berhati-hati tentang digitalisasi. Di samping dari itu semua, biaya kuliah di sini kali itu shopping murah. Dibandingkan dengan beberapa kampus lain. Oh iya. Kenapa saya bilang murah? Karena di sini semuanya kita ada kita berikan diskon. Mana diskon ini? Diskon SPP, diskon BPP. Dan kalau kalian ada diskon, ada yang paling bagus, ada beasiswa di sini. Ada beasiswa yayasan, ada KIP kuliah, ada beasiswa Hafiz, beasiswa yatim piatu. Pokoknya banyak beasiswa di sini. Jadi kalau masalah finansial yang mau kita bicarakan ya silakan gabung bersama. Iya. Nah, dorongannya dosen juga bisa terbilang wah sekali. Karena kemarin contoh saya dapat dosen kemarin di kelas, dia bilang kalau misalnya punya beasiswa KIP kuliah, mungkin sudah terpenuhi misalnya kebutuhan kuliahnya apa segala macam, bisa mungkin kita diajarkan untuk investasi melalui dana KIP itu. Jadi bukan cuma menerima sekian tapi bisa berkembang begitu, Pak. Nah, banyak yang diajarkan investasi di kelas seperti apa gitu, Pak. Ya. Untuk kesan Bapak sendiri untuk mahasiswa mungkin, kan sekarang sudah ada mahasiswa yang ingin selesai mungkin baru itu. Kesannya untuk masuk di dunia kerja itu seperti apa? Pesan saya sih saya jujur saya nantinya. Tetap jujur, kemudian tetap rendah hati. Iya. Gunakan apa yang kamu dapat di kampus, kemudian terapkan di tempat kerja Oh iya. yang terjebak di mingguan. Oh iya. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan-pertanyaan kepo saya pada Bapak. Ini juga untuk teman-teman di luar sana, kita tidak tahu digital itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu kan seperti apa. Jadi disitulah pentingnya kita melihat, belajar
bagaimana digital itu berkembang gitu. Ya, betul. Dan pernah juga tadi disinggung sama Bapak pentingnya di dunia kerja itu jujur. Ya. Saya pernah dapat ilmu di kelas kejujuran itu hal yang tidak bisa dibeli. Betul. Kejujuran itu mahal sekali. Wow. Nah, Tidak ada harganya itu. iya betul Pak. Jadi teman-teman mungkin sekian konten kita kali ini, bincang-bincang kita kali ini mengenai kriminalitas online. Mungkin kedepannya kita akan mengundang orang-orang penting lagi, orang-orang yang mungkin bisa kita ajak sharing-sharing diskusi di ruang bisik ini. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di podcast kali ini, dan mungkin karena saya lihat ya Bapak banyak kesibukan akhir-akhir ini ya. Ya, betul. Saya juga sebenarnya berterima kasih karena sudah diundang. Betul. Mungkin teman-teman sekian perbincangan kita kali ini. Nantikan podcast berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.